Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Arsina, dalam video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas unsur halogen. The halogens terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. The halogens terletak pada golongan 7A pada tabel periodik unsur. Halogen berasal dari kata halos yang artinya garam dan genes yang artinya pembentuk. Jadi, halogen adalah unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Kelimpahan unsur halogen di alam. Fluorin kita jumpai pada mineral fluorspar, kriolit, fluorapatit. Klorin kita jumpai pada gelas klorin, karnalit, sulfit, halit, magnesium klorida, dan kalsium klorida. Bromin kita jumpai pada senyawa logam bromida, air laut, dan endapan garam. Sedangkan iodin kita jumpai pada air laut dan natrium iodat. Sedangkan unsur astatin merupakan unsur radioaktif yang mempunyai waktu paruh yang singkat, sehingga sulit ditemukan di alam. Sifat fisika halogen. Konfigurasi elektron dari halogen bisa kita lihat mempunyai elektron valensi 7. Sedangkan wujudnya, fluorin berwujud gas berwarna kuning pucat, klorin berwujud gas berwarna hijau kekuningan, bromin merupakan cairan berwarna merah kecoklatan, sedangkan iodin adalah padatan ungu kehitaman. Sifat keperiodokan unsur dari F ke I akan bertambah naik, yaitu sifat dari jari-jari atom, titik leleh, dan titik didih. Sedangkan sifat keperiodikan unsur halogen yang menurun dari F ke I adalah energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, potensial reduksi standar, dan kelarutan dalam air. Sifat umum halogen. Pertama, berbau menusuk dan bersifat racun. Kedua, bersifat sangat reaktif. Ketiga, cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif 1. Keempat, merupakan oksidator kuat. Kelima, dalam bentuk unsur terdapat sebagai molekul diatomik. Reaksi halogen. Reaksi dengan logam menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi. Contoh, Fe tambah 3Cl2 menjadi 2FeCl3. Di sini Fe yang bereaksi adalah Fe dengan biloks positif 3, yaitu biloks tertinggi dari Fe. Reaksi dengan hidrogen akan menghasilkan asam halida HX. Hidrogen plus X2 atau halogen menjadi 2HX. Reaksi dengan boron dan silikon akan menghasilkan trihalida dan tetrahalida. Contoh, Si plus 2X2 menjadi XiX4, 2B plus 3X2 menjadi 2BX3. Reaksi dengan unsur golongan 5A, yaitu fosfor, arsen, dan antimon, menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, sedangkan jika halogennya berlebih akan menghasilkan pentahalida. Contoh, P4 tambah 6Cl2 akan menjadi 2PCl3, P4 tambah 10Cl2 akan menjadi 2PCl5. Reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air. F2 plus H2O menjadi 2HF plus setengah O2. Reaksi halogen yang lain disproporsionasi, yaitu X2 plus H2O menjadi HX plus HXO. Disproporsionasi artinya halogen akan mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Dari Cl ke I, keseimbangan akan semakin bergeser ke kiri, sehingga iodin atau yodium paling sukar larut dalam air. Yang terakhir adalah reaksi pendesakan antar halogen. Dari IBrClF, maka potensial reduksinya semakin besar. Jadi semakin ke atas dalam satu golongan halogen, potensial reduksi akan semakin besar. Potensial reduksi halogen semakin berkurang dari F ke I. Dengan kata lain, antara
Di antara halogen, F paling mudah mengalami reduksi dan I paling mudah mengalami oksidasi. Halogen yang lebih atas dalam sistem periodik unsur dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya. Sedangkan halogen yang lebih bawah tidak dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di atasnya. Contoh Cl2 plus 2NaBr, maka akan menjadi Br2 plus 2NaCl. Sedangkan kalau Cl2 plus 2NaF tidak bisa bereaksi karena posisi Cl2 berada di bawah F. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.